Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, kuliah kita lanjutkan ya. Kuliah biometrik hari ini dengan tema yaitu pengantar genetika manusia. Jadi kita akan pelajari nanti apa itu definisi dari genetika, kemudian gen dan mutasi dari gen. Ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan genetika? Jadi genetika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat keturunan yang diwariskan kepada anak cucu, bisa kepada anak, bisa kepada cucu, serta juga genetika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang variasi yang mungkin timbul baik secara mendadak atau secara berangsur-angsur atau evolusi. Jadi misalkan ini kita ibaratkan dari keluarga, misalkan kita bandingkan antara diri kita dengan saudara kita, ada enggak samaan atau kemiripan dengan saudara kita, atau kita bandingkan antara kita dengan ibu kita, antara kita dengan ayah kita, ada enggak sifat-sifat yang diturunkan atau istilahnya yang diwariskan antara ayah atau ibu kepada kita. Nah, inilah yang disebut dengan genetika. Jadi ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat yang diturunkan atau diwariskan kepada anak ataupun cucu. Nah, definisi dari genetika yang bicara yaitu gen. Jadi dari genetika itu nanti yang substansi yang terkecil adalah gennya istilahnya. Jadi gen ini adalah substansi hereditas yang berfungsi untuk mengatur perkembangan dan metabolisme dari individu. Jadi gen di dalam tubuh kita atau setiap manusia itu punya gen yang mana antara manusia satu dengan yang lain punya gen yang berbeda-beda, tidak ada yang sama. Jadi ini yang disebut dengan gen. Baik itu istilahnya ada orang yang kembar pun itu bisa terjadi, yaitu memiliki gen yang berbeda kalau itu kembar dua telur. Tapi kalau misalkan kembarnya itu pisah dari satu telur kemudian pisah, nah ini bisa memiliki gen yang sama kalau itu dari satu telur. Dan gen ini di dalam tubuh ini tidak berubah. Jadi kalau mulai dari bayi kemudian beranjak ke remaja, dewasa, sama. Jadi gennya tidak berubah. Jadi di dalam tubuh kita, di setiap sel tubuh kita itu memiliki gen yang sama dan tidak berubah-ubah. Nah, gen inilah yang nantinya istilahnya oleh individu itu bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi sehingga gen ini seakan-akan membawa informasi genetik. Jadi informasi gennya ayah, gennya ibu, nah nanti bisa dibawa ke anaknya atau cucunya. Jadi secara garis besar genetika ini adalah ilmu tentang keturunan yang mempelajari berbagai problem manusia. Jadi bisa dipelajari tentang kesehatannya, kemudian ada orang misalkan cacat lahir, jasmani maupun mental, ataupun mewarisi ciri-ciri dan kelainan bawaan bahkan sampai
sekarang ini yang sudah berkembang yaitu merekayasa. Merekayasa itu mengganti. Jadi ilmu kedokteran sudah sampai mengganti struktur dari gen. Jadi struktur gen-nya misalkan 1, 2, 3 bisa diganti letaknya misalkan 1, 3, 4 atau bisa diganti 1, 2, 3 2-nya diganti dengan 1X 3, 4 dan sebagainya. Nah, ini namanya ilmu di rekayasa genetik. Jadi sampai tingkat gennya itu direkayasa. Apakah sekarang sudah terjadi rekayasa genetik? Iya. Jadi sudah terjadi di hewan, tumbuhan itu sudah terjadi tingkat rekayasa genetik. Sedangkan untuk di manusia belum dibolehkan. Jadi sampai saat ini masih belum dibolehkan. Seandainya dibolehkan itu bisa terjadi. Contoh misalkan Einstein kemarin misalkan organnya misalkan otaknya atau salah satu organ dari Einstein kemarin yang diawetkan, nah itu bisa dikembangbiakkan atau ditumbuhkan sehingga gimana nanti ya jadinya akan menjadi gen atau gambaran ya persis sama dengan Einstein waktu dulu karena gennya Einstein seperti itu. Kepintarannya juga akan sama seperti itu karena semua informasi genetik itu ada di struktur dari gen. Nah, bagaimana sih perkembangan genetika? Jadi sebelum Masehi orang itu sudah mulai mencari bibit padi yang baik. Jadi sebelum Masehi ada orang yang sudah mencari gimana sih padi yang baik. Oh, ini yang baik, ini yang jelek. Kemudian mencari bibit kuda yang baik, gandum dan lain sebagainya. Nah, awal di situ sebenarnya sudah ada pemikiran pada orang-orang dahulu bahwa gimana cara mencari yang baik. Nah, kemudian baru George Mendel melakukan penelitian yaitu pada kacang ercis sehingga dia menghasilkan suatu penelitiannya dan sampai sekarang dikenal dengan hukum Mendel. Jadi George Mendel inilah yang akhirnya disebut sebagai bapak genetika. Jadi awal mulanya genetika ini berawal dari George Mendel atau Mendel. Nah, dia meneliti kacang ercis. Kacang ercis itu kemudian dibiarkan sampai hasilnya menjadi turun-temurun istilahnya ya. Sampai keturunannya misalkan periode berapa 1, 2 dan 3. Nah, ini menemukan. Jadi sifat keturunannya diteliti secara cermat dengan memperhitungkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya Mendel inilah yang disebut sebagai bapak genetika. Baru pada tahun 1900 kemudian Landsteiner ini menemukan golongan darah ABO, sistem ABO. Yang sejak inilah genetika pada manusia mulai berkembang. Jadi kalau golongan darah pada manusia itu banyak sebenarnya. Tidak hanya ABO, tapi ada golongan darah MN, kemudian golongan darah kemudian rhesus dan lain sebagainya. Banyak jenis golongan darah, tapi yang paling terkenal atau paling familiar adalah golongan darah A, B, dan O. Istilahnya golongan darah ABO. Jadi kalau misalkan orang dikatakan golongan darahnya A, berarti di dalam tubuhnya ada jenis antigen misalnya, antigen A. Jadi dia memeriksa dari mana golongan darah itu dari mana? Golongan darah itu dari sel darah merah. Di sel darah merah, kemudian di dalam dinding pembuluh darahnya itu ada namanya antigen. Kalau dia golongan darahnya A, maka di dalam sel darah merah itu berarti mengandung antigen A. Sebaliknya di cairan, di serum plasmanya atau serum plasma darah itu nggak boleh ada antigen A. Jadi antigen ini hanya melekat di dinding pembuluh darah. Jadi lawannya supaya dia tidak terjadi ini ya, berarti ada lawannya namanya aglutinin. Jadi ada antigen, kemudian ada aglutinin B lawannya A.
Kalau dia ada aglutinin A, maka dia akan berikatan. Jadi itu sistem penggolongan darah. Jadi kalau dia golongan darahnya B, ya berarti di dalam dinding pembuluh darahnya ada antigen B. Kalau yang O, berarti golongan darahnya di dalam dinding pembuluh darahnya tidak ada antigen A dan tidak ada antigen B, jadi 0. Tapi di dalam plasmanya itu ada aglutinin, yaitu A dan B ada seperti itu. Jadi itu sistem penggolongan darah. Kemudian baru pada tahun 1920 itu mulai ditemukan yaitu penyakit namanya hemofili. Jadi hemofili ini penyakit pada darah di mana pada manusia atau pada orang apabila mengalami luka itu lama sekali untuk penyembuhannya. Jadi lukanya untuk menutup atau untuk berhenti itu agak lama sekali. Inilah yang disebut dengan penyakit hemofili. Jadi penyakit hemofili ini diduga atau istilahnya penyebabnya itu karena faktor-faktor dari pembekuan darah. Jadi faktor-faktor pembekuan darah yang berkurang atau tidak ada pada orang-orang hemofili itu. Sehingga kalau terjadi luka dan lain sebagainya, maka dia akan sulit untuk berhenti. Sementara kalau yang orang-orang normal, kalau misalkan ada luka dan lain sebagainya, maka nggak berapa saat sudah berhenti. Nah, pada Perang Dunia Kedua, ilmu genetika ini juga mulai berkembang di Indonesia. Jadi Indonesia setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada tahun 1956, nah ini diketahui jumlah kromosom pada manusia. Apa sih kromosom? Tadi apa sih genetika? Jadi kromosom atau genetika itu sebenarnya satu kosakata yang sama. Jadi kalau genetika itu pembawa informasi pembawanya, nah sebenarnya informasi pembawanya letak strukturnya itu di mana? Letak strukturnya itu ada di kromosom itu. Jadi nanti di slide terakhir akan saya tunjukkan. Jadi kromosom itu apa? Jadi letaknya adalah di kromosom. Nah, pada manusia ini jumlah kromosomnya itu ada 46 kromosom. Jadi jumlahnya ada 46. Kalau itu dibuat sepasang berarti sekitar ada 23 pasang kromosom. Nah, kromosom sendiri sebenarnya ada di mana? Seperti kemarin waktu kuliah yang pertama kita sudah pelajari tingkat sel. Di situ ada sel, kemudian ada inti sel. Nah, di dalamnya inti lah. Di situ ada namanya yaitu kromosom. Jadi di setiap inti sel tubuh kita itu ada 46 kromosom yang saling berpasangan atau istilahnya 23 pasang kromosom. Nah, baru sekarang inilah berkembang ilmu rekayasa genetik yang tadi sudah saya sebutkan, bisa dirubah-rubah tempatnya bila mereka peneliti ini sudah tahu gen untuk penyebab kanker misalkan dan lain sebagainya ini. Kemudian kalau kita sudah tahu gennya itu tadi dirubah supaya tidak terjadi kanker. Jadi sekarang ini ilmu kedokteran sudah sampai taraf rekayasa genetik. Jadi kalau yang dulu istilahnya ada namanya bayi tabung, kemudian cloning dan lain sebagainya, sampai sekarang adalah rekayasa genetik. Itu tingkatan-tingkatannya. Kalau bayi tabung seperti yang sudah kita dengar itu sebenarnya proses penyatuan antara inti ovum dengan sperma yang letaknya ada di luar, kemudian dimasukkan lagi ke rahim seorang ibu itu ya. Nah, itu namanya adalah bayi tabung. Kalau cloning berbeda. Kalau cloning itu sama, jadi mengambil satu sel dari tubuh kita, kemudian dibiarkan di dalam suatu sel yang tidak ada intinya, sehingga sel itu berkembang sendirinya. Itu namanya di cloning atau digandakan, namanya di cloning.
Kemudian kalau rekayasa ini merubah. Jadi kalau strukturnya gennya urutannya A, B, C, D, kemudian dirubah menjadi B, D, C, D misalkan. Nah, itu udah tingkatan ke rekayasa genetik. Ini disebut dengan rekayasa genetik. Nah, mereview kembali yaitu gen atau istilahnya tepatnya adalah kromosom tepatnya nih. Jadi letaknya ada di mana? Nah, ini kalau kita lihat kemarin pada pelajaran kuliah yang pertama, ini ada unit terkecil ini ya, unit terkecil dari organisme yaitu adalah sel. Nah, ini yang disebut dengan satu sel. Di dalam tubuh kita ada berapa sel? Ada banyak sel. Nah, satu sel ini kemudian di dalamnya ada organel-organel kemarin yang sudah kita ketahui. Ada RS yaitu retikuloendoplasmik misalkan. Ada badan Golgi, ada mitokondria, ada lisosom, dan yang tak kalah penting di sini ada nukleus di sini. Ada nukleus, ada inti di sini. Nah, di dalam inti inilah letaknya gen. Jadi gen di sini atau kromosom itu ada di sini. Jadi di dalam inti ini gambaran warna pink atau merah muda ini adalah gambaran dari kromosom di sini. Nah, manusia itu punya 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Nah, ini letaknya gen itu di sini, di dalam inti. Nah, sebelum menjadi kromosom awalnya itu dari benang-benang kromatin. Jadi kromosom sebelum disebut kromosom itu awalnya dari benang-benang kromatin tadi yang ada di dalam inti. Jadi kromatin ini adalah benang halus kemudian panjang yang terdapat di dalam inti dan tidak bisa atau tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Jadi harus bisa dilihat dengan mikroskop binokuler, misalnya mikroskop yang lebih tajam lagi. Nah, kemudian dari kromatin ini apabila dia memendek kemudian tebal, maka dia akan membentuk namanya kromosom. Biasanya dia akan memendek atau menebal itu pada saat sel apabila akan mengalami pembelahan atau istilahnya sel akan dari satu sel kemudian mengalami pembelahan menjadi dua sel. Nah, tubuh kita itu secara tanpa kita sadari itu melakukan namanya pembelahan sel. Jadi dari sel misalnya jumlahnya 10, kemudian dia bisa membelah, masing-masing membelah misalkan jadi 1 menjadi 2, akhirnya dari 10 menjadi 20. Tanpa kita sadari sel itu akan membelah. Nah, benang kromatin yang panjang halus tadi akhirnya memendek dan menebal. Inilah yang disebut dengan kromosom. Kemudian berpasangan antara kromosom satu dan yang lainnya. Ini ya, akhirnya membentuk sepasang atau berpasang-pasangan kromosom ini. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa pada manusia itu memiliki sekitar 46 kromosom. Jadi kalau dihitung kromosomnya benar-benar halus saja ada 46. Kemudian pada waktu mau membelah, dia memendek, kemudian dan menebal. Kemudian menyatu dengan kromosom yang lainnya membentuk ikatan 22. Sehingga dari 46 ini akhirnya terbentuk 23 pasang kromosom di dalam inti sel. Di inti sel tubuh yang satu dengan tubuh yang lain itu sama kromosomnya 46. Jadi kalau kita pengen mengkloning seseorang itu nggak perlu repot-repot, nggak harus mencari inti sel dari mana, cukup dari kulit bisa, kemudian dari lidahnya juga bisa, istilahnya seperti ya dari air liur atau dan lain sebagainya yang mengandung sel yang masih hidup itu masih bisa dideteksi. Itu disebut dengan gen atau kromosom. Jadi setiap sel kita itu mengandung kromosom yang sama. Jadi 46 kromosom dengan struktur nanti yang sama. Nah, apabila kita bedakan kromosom-kromosom ini,
dalam tubuh kita itu yang 46 ini itu ada dua tipe. Yang pertama yaitu tipe kromosom yang autosom. Yang kedua adalah tipe kromosom seks atau gonosom. Maksudnya apa yang tipe yang pertama? Tipe kromosom autosom ini adalah kromosom atau gen yang tidak ada hubungan dalam penentuan jenis kelamin. Jadi gen yang menentukan tentang fisik atau tubuh kita. Jadi tubuhnya misalkan tinggi, besar, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-cirinya rambutnya hitam, kemudian wajahnya oval, bulat, rambut keriting, dan lain sebagainya. Itu semua ditentukan oleh kromosom atau gen yang namanya autosom. Kalau untuk jenis kelamin, misalkan dia jadinya nanti laki-laki ataupun jadinya nanti perempuan, nah ini yang menentukan hanya kromosom seks seperti itu atau kromosom gonosom namanya. Jadi dari 46 kromosom itu 44-nya itu adalah 44-nya itu kromosom autosom. Jadi 44 itu untuk menyusun tubuh, sedangkan satu pasang atau dua kromosom itu untuk menentukan jenis kelamin. Apakah dia laki-laki ataukah dia akan menjadi perempuan. Nah, ini ditentukan hanya dari kromosom gonosom atau kromosom seks. Nah, gimana cara menentukan orang ini nanti jadi laki-laki ataupun nanti jadi perempuan? Nah, ini sudah ilmunya sudah diketahui. Jadi kedokteran harus mengetahui seandainya misalkan suami istri pengen anak laki atau pengen anak perempuan, ini sudah bisa. Jadi kayak misalkan bayi tabung, ada sepasang suami misalkan sulit punya anak, kemudian dia program untuk membuat bayi tabung. Nah, itu bisa. Kemudian ditanyai sama yang sama dokternya yang ini menjalankan programnya, bisa ditanyakan, Bapak Ibu mau punya putra atau mau punya putri ke depannya. Itu sudah bisa ditentukan. Jadi kalau seandainya mau punya perempuan, maka kalau ovum itu kromosom seksnya pada kromosom wanita yang tadi kan ada dua kromosom seks untuk menentukan jenis kelamin. Kalau itu wanita, seorang ibu misalkan seorang istri, maka dia dua kromosom seksnya itu adalah jenisnya X dan X. Jadi duanya itu adalah X dan satunya X. Sementara kalau itu laki-laki, misalkan suaminya, kromosom seksnya itu terdiri dari ada satu kromosom X dan satunya adalah kromosom Y. Jadi duanya itu adalah X dan Y itu kalau pada laki-laki. Sedangkan kalau pada perempuan itu hanya X dan X duanya tadi, dua kromosom tadi. Sehingga kalau kita mau menentukan pengen anak laki dan perempuan, ya gampang aja untuk menentukan. Ovum pasti berjenis kelamin X, ya kan? Baik X1 dan X2 kan sama-sama X. Sedangkan di laki-laki itu ada X dan ada Y. Sehingga untuk menentukan laki ternyata adalah kromosom jenis Y di sini. Jadi kalau kromosom jenis X itu adalah menunjukkan ke wanita. Sehingga kalau kromosom ovum jenis X kemudian ditemukan dengan sperma jenis X, ya jadinya nanti anak perempuan. Sebaliknya kalau anak laki-laki ya ovum jenis X ditemukan dengan sperma atau dari laki-laki yang jenis Y, maka akan jadi anak laki-laki. Nah, itulah perkembangan kedokteran. Jadi sudah bisa menentukan. Jadi mau pengen anak laki atau mau pengen anak perempuan sejak awal sudah bisa ditentukan. Jadi kalau ada orang misalkan pengen anak laki, pakai program namanya bayi tabung seperti itu. Jadi bisa langsung menentukan mau pengen anak laki atau anak perempuan. Nah, kalau misalnya secara agama, apakah ini menyalahi takdir? Kalau menurut saya tidak, karena memang takdirnya sudah mengatakan bahwa kalau X ketemu X, ya
perempuan. Kalau X ketemu Y ya laki-laki. Nasnya atau takdirnya sudah mengatakan seperti itu. Jadi kalau X ketemu X pasti wanita. Kalau X ketemu Y ya pasti laki-laki. Jadi kalau kita mau ingin laki-laki perempuan ya silahkan, nggak ada salahnya. Kalau menurut ini ya menurut saya tidak ada masalah. Tinggal apakah, nah ini yang ilmu kedokteran yang tidak bisa menjawab. Kalau ilmunya memang seperti itu, tapi apakah nanti pasti jadi atau pasti hidup, belum tentu. Nah inilah yang masih campur tangan yang kuasa. Jadi setelah misalkan si dokter itu menemukan antara ovum dan sperma kemudian disatukan, apakah nanti pasti hidup sperma dan ovum ini bertemu? Belum tentu. Nah disinilah kuasanya sang ilahi. Kalau sang ilahi mengatakan hidup ya hidup, dengan apa? Kalau tadi XY ya berarti dengan laki, jadi seperti itu. Jadi ini yang masih manusia tidak bisa menjangkau sampai di sana. Nah, sehingga kalau misalnya kita gambarkan kromosom pada manusia itu seperti ini. Jadi ini gambarannya. Jadi tadi ada 46, atau kalau kita buat berpasangan ini berarti ada sekitar ini ya sekitar 22 pasang dan sepasang yaitu yang kromosom seks di sini. Jadi 22 pasang ini adalah kromosom jenis autosom, yaitu untuk menentukan sifat tubuh kita. Jadi kalau misalkan mata misalkan biru dan lain sebagainya, rambut keriting, wajah oval dan lain sebagainya. Nah ini ditentukan oleh 22 pasang kromosom ini dalam tubuh kita. 1, 2, 3 ini 22 pasang. Sedangkan untuk laki dan perempuan itu hanya 2 kromosom ini yang menentukan. Strukturnya gimana dia? Apakah XX atau XY dan lain sebagainya. Kalau ini XX ya otomatis dia jenis kelamin perempuan. Kalau ini XY ya otomatis jenis kelamin laki-laki. Jadi kalau lihat gambar ini berarti ini menunjukkan kromosom dari manusia, seorang manusia laki-laki atau male, karena ada X dan ada Y. Kalau ini XX otomatis wanita. Nah ini contoh cara misalkan memprediksi apabila seorang suami istri, misalkan ibu ataupun ayah ataupun istri dan suami, kemudian nah di ibu tadi sudah kita lihat bahwa dia memiliki 44 kromosom autosom atau 22 pasang, kemudian ditambah kromosom gonosom atau seksnya yaitu X dan X. Sedangkan di ayah itu memiliki 44 kromosom autosom untuk badannya dan kromosom gonosomnya atau seks yaitu X dan Y. Nah, apabila ayah dan ibu ini menikah, ya, pasang suami istri ini menikah, maka bagaimana anaknya nanti seperti itu. Nah, karena kromosom tadi adalah double 2 atau rangkap atau ganda, nah pada saat dia mau istilahnya ini menjadi suatu ini bagian, maka dia akan terpisah dari 2 tadi. Jadi dari 2 tadi akan terpisah satu-satu. Kemudian dari 1 di sini, dari 1 pasang ibu, kemudian dari 1 pasang ayah, jadilah kita atau anak di sini. Jadi akhirnya dari 44, kemudian kalau mau mengalami pembuahan, dia akan misalnya membelah atau terpisah dari 244 kemudian menjadi 22 autosom, kemudian yang dari XX ini terpisah jadi X, dan satunya bisa terpisah menjadi X dan X, 22 X dan X. Nah apabila yang jenis sel ini kemudian bertemu dengan jenis sel dari laki-laki yang jenis X, misalkan punya ayah yang jenis X, maka X akan ketemu X, di sini akan menjadi anak perempuan atau wanita. Nah sebaliknya dari jenis yang punyanya ayah yang
Y. Kemudian apabila ketemu dengan punyanya ibu, maka menjadi anak yang jenisnya adalah laki-laki. Jadi untuk menentukan laki atau perempuan itu adalah dari jenis X dan Y-nya saja. Jadi kalau seorang ahli bayi tabung, maka dia harus tahu namanya, yaitu istilahnya spermium atau sperma itu yang jenis X yang mana, yang jenis Y yang mana, supaya dia tidak salah untuk melakukan suatu pembuahan. Nah, kemudian kita lanjut ke hal yang lebih dalam lagi. Kalau tadi kita sudah bahas tentang gen, kemudian tentang kromosom. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi bahasa yang lebih dalam lagi, karena nanti tingkatannya saat ini ilmu yang sudah berkembang adalah rekayasa genetik. Sebelum kita tahu atau kita memahami rekayasa genetik, maka kita harus memahami dulu apa itu yang disebut dengan DNA. Apa itu DNA? Kalau kepanjangannya, DNA itu adalah deoksiribonukleik acid. Jadi deoksiribonukleik acid atau DNA. Jadi pada prinsipnya ibaratnya gen atau kromosom, tadi gambaran yang besarnya, kemudian itu kalau diperkecil lagi, maka kita nanti akan menemukan yaitu istilah namanya DNA. Tadi sudah dikatakan gen ini adalah pembawa informasi genetik, sehingga di mana pembawanya ya DNA. DNA inilah yang membawa informasi genetik. Jadi dari DNA inilah informasi gen kita. Bisa juga dikatakan bahwa DNA ini ibaratnya sebagai instruksi atau istilahnya panduan secara manual dari kehidupan kita. Jadi misalkan mau membentuk orang dengan wajah seperti ini ya dari DNA-nya, atau bisa dikatakan lain adalah istilahnya blueprint-nya aja. Jadi gambaran manusianya. Jadi seperti itu. Jadi terdapat di DNA, deoksiribonukleik acid. Nah, DNA atau istilahnya gen itu sebenarnya terdiri dari bahan kimia yang memiliki struktur yang sangat rumit. Jadi gen tadi, di DNA tadi adalah strukturnya yang sangat rumit. Model DNA pertama kali ini ditemukan oleh Watson dan Crick di sini. Jadi ditemukan ini berupa yaitu struktur yang double helix. Jadi DNA ini ternyata kalau kita lihat dia strukturnya adalah ganda. Jadi double atau ganda, saling berdekatan. Nah, DNA inilah yang akan memberikan arah pada pembentukan protein, kemudian yang ada dalam darah, kemudian otot, jaringan tubuh, alat tubuh, dan struktur badan yang lain. Jadi tubuh ini kalau mau membentuk tubuh, misalnya gen tadi kalau mau membentuk tubuh kita, misalkan mau membentuk tangan, kemudian membentuk kulit, mau membentuk pembuluh darah, membentuk jaringan tubuh yang lain, paru, jantung, dan sebagainya, itu organ yang bahan yang paling dasar untuk membentuknya adalah protein. Jadi protein ini adalah bahan utama untuk membentuk sel atau tubuh. Kemarin sudah dijelaskan kayak dinding sel pun bahan utamanya adalah protein. Jadi kalau misalkan proteinnya tidak ada penyusunnya, ya maka tidak bisa terbentuk dinding sel. Selnya juga tidak akan terbentuk. Begitu juga organ-organ yang lain. Tambah besar. Kalau proteinnya tidak ada, ya bisa tidak terbentuk organ atau jaringan tubuh. Jadi untuk membentuk ternyata cetakannya itu adalah dari DNA tadi, cetakan dasarnya. Nah, ini untuk lebih jelasnya tadi kita sudah lihat di sini. Ya, sebentar nih. Nah,
Nah, ini tadi sudah kita lihat, ini anggap aja ini di dalam inti sel. Di dalam sel, kemudian tadi sudah kita jelaskan, yaitu di dalam inti sel, di tengah-tengahnya, atau istilahnya di dalam sitoplasma, atau di dalam cairan dalam inti sel. Nah, di sini tadi ada apa? Ada kromosom. Kemudian pertamanya adalah kromatin. Kromatin benang-benang halus panjang, kemudian mau mengalami pembelahan dia memendek, kemudian bergabung menjadi kromosom. Nah, ini kalau kita perbesar gambarnya seperti ini kromosom. Kayak model bentuk X di sini. Ini yang disebut dengan kromosom. Ini satu kromosom atau satu pasang. Jadi dua. Ini satu, ini yang dua. Jadi kromosom berpasangan jadi akhirnya ini adalah sepasang atau dua kromosom. Nah, ini kalau kita perbesar lagi, nah misalkan ujung-ujungnya ini saja kita perbesar, ini ternyata ada bentuk kumparan-kumparan di sini. Jadi kayak gambar kumparan-kumparan di sini. Nah, gambaran kumparan-kumparan di sini dihubungkan semacam kayak benang-benang di sini yang warna agak merah. Nah, gambar agak merah benang-benang di sini. Nah, ternyata benang-benang di sini yang menghubungkan antara model ini, bentukan bulat-bulat ini kalau kita perbesar lagi ternyata membentuk suatu kayak semacam jembatan ini ya, yang ada dua ini. Nah, inilah yang disebut dengan gen. Jadi kalau kita perdalam lagi ternyata gen itu ada di dalam kromosom di sini, melingkar-lingkar di sini, di double helix lagi, di lingkarannya dua, yang warna merah ini ya, dua double helix gen kita. Inilah yang disebut dengan DNA. Jadi DNA itu kalau misalnya kita lihat ya, itu dalamnya di sini. Nah, di dalam DNA nanti kalau kita perbesar, ini gambarnya. Jadi gambar dari DNA. Jadi kalau kita perbesar DNA-nya ini dipasang, disebut dengan double helix. Ada 1 dan 2 DNA. Ini yang tengah-tengah adalah untuk materi pembentukan proteinnya. Jadi ada 2 pasang. Nah, ini yang disebut dengan DNA jenis double helix. Jadi DNA manusia itu bentuknya adalah 2. Nah, disinilah ada struktur-struktur di sini yang tidak bisa dirubah-rubah. Setiap manusia punya struktur yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya. Satu aja berubah, otomatis tidak akan sama. Seperti pada awal tadi, kenapa kita tidak sama persis dengan saudara kita, misalkan seperti itu ya. Jadi dari anak pertama, anak kedua, kok tidak sama persis. Nah, karena memang di sini tidak sama strukturnya. Jadi struktur dari DNA-nya tidak sama. Ada satu yang berubah pun sudah menimbulkan perubahan secara fenotip atau secara kelihatannya tidak, akhirnya membentuk perubahan yang tidak sama. Ada yang satu anak pertama rambutnya lurus, anak kedua rambutnya putih, misalkan seperti itu ya. Nah, itu karena strukturnya tidak sama. Gennya anak pertama dengan gennya anak kedua strukturnya tidak sama. Walaupun misalnya dia berasal dari ibu dan ayah yang sama. Apa yang menyebabkan? Karena penyatuannya tadi. Jadi gen dari ibu pada saat dia hamil yang pertama, kemudian ketemu gen dari ayah, kan separuh-separuh ya, kan double helix kemudian memecah. Separuh dari ibu, separuh dari ayah kemudian ketemu. Pada saat anak pertama strukturnya seperti ini. Kemudian pada saat anak yang kedua bergabung lagi, tapi kemungkinan bisa terjadi istilahnya ini pembentukan strukturnya di sini yang tengah-tengah sini. Kalau strukturnya sih sama, cuma tengah-tengahnya nanti translasinya ini yang berbeda. Inilah yang bisa menimbulkan perbedaan. Nanti akan di terakhir, setelah akhir akan bisa dilihat kok bisa berbeda. Nah, ini kalau kita perbesar, jadi bentuk double helix-nya seperti ini. Ini helix yang pertama, ini helix yang kedua.
kemudian membentuk suatu gugus protein di sini. Kalau itu misalkan dari si ibu itu misalkan A, maka dari bapaknya akan T, misalnya seperti itu ya. Ini ilmunya seperti itu. Jadi kalau A pasti ketemu T, kemudian C, G, dan lain sebagainya. Itu di tingkat ini. Nah, kemudian dari gen DNA tadi yang strukturnya tadi, kemudian mengalami suatu namanya transkripsi atau dikonversi dari DNA, kemudian mengalami transkripsi, konversi, kemudian berubah menjadi di sini adalah mRNA atau RNA. M-nya adalah messenger, pembawa pesan. Jadi dari gennya tadi, kemudian membawa pesan, atau istilahnya bahasa ini adalah jeplakannya. Jadi pesannya adalah dalam bentuk mRNA. Dari mRNA inilah atau RNA ini, singkatannya adalah ribonucleic acid. Kalau ini adalah deoksiribonucleic acid. Jadi dari ribonucleic acid, kemudian kalau disusun seperti ini, baru dia akan membentuk suatu protein, membentuk tubuh ini. Nah, inilah baru mulai terbentuk protein-protein untuk membentuk tubuh. Mau membentuk jantung misalnya. Nah, ini cetakannya jantung di sini misalnya. Ini dibentuklah protein untuk membentuk jantung. Akhirnya terbentuklah jantung dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalkan kita pasang-pasangkan, jadi mulai dari first base yang pertama, misalkan dari helix yang pertama, misalkan ketemu apa G, C, A atau dan lain sebagainya atau U. Kemudian dari second base yang kedua misalkan U atau misalkan C atau A atau G, dan yang terakhir adalah yang base yang ketiga, second lini yang ketiga. Lini yang ketiganya apa? Sehingga protein yang akan terbentuk akan sesuai dengan yang bergabung saat itu. Misalkan U di sini, kemudian ketemu U yang kedua, jadilah UU. Kalau ketiganya juga U, maka akan menjadi UUU. Jadi istilahnya itu. Jadi protein yang dibentuk oleh tubuh ya adalah protein jenis ini. Misalkan seperti itu ya, jenis UUU. Kemudian tubuh akan mencipta atau membentuk protein ini. Begitu juga dengan yang lain. Sehingga dalam tubuh kita bisa dibayangkan banyak sekali jenis protein. Dan itu sifatnya spesifik khusus. Jadi kalau misalkan ini diringkas dari satu sel, kemudian di dalamnya ada inti sel, di dalam inti sel kemudian ada kromosom, kemudian di dalam kromosom itu ada gen, kemudian ada DNA, kemudian DNA akan memberikan transkrip atau misalnya konversi menjadi mRNA atau RNA. Dari RNA kemudian baru membentuklah suatu protein. Jadi dari DNA awal kemudian menjadi transkrip menjadi mRNA atau messenger. Dari mRNA ini, dari cetakannya tadi, kemudian membentuk protein namanya translation. Kalau DNA ke RNA namanya transcription. Jadi transkripnya atau skrip cetakannya, skripnya. Jadi bentuk skripnya. Sedangkan dari RNA kemudian sudah tidak menskrip lagi, tapi membentuk protein namanya translation. Jadi pembentukan protein. Sehingga kalau misalkan di sini misalkan rusak mRNA, ini bisa DNA bisa membentuk lagi transkrip. Jadi urutannya seperti itu. Transkripnya bisa dibentuk lagi. Nah, ini adalah langkah-langkah dari kemudian yang lanjut yang akan kita pelajari yaitu tentang mutasi gen. Kadang gen atau kromosom yang sudah kita pelajari tadi itu bisa mengalami suatu mutasi atau mengalami suatu perubahan.
Jadi perubahan baik itu yang baik ataupun yang buruk istilahnya. Kalau baik ya tidak ada masalah. Jadi contoh kalau ilmu istilahnya mengalami suatu evolusi, jadi berubah, jadi mengalami perubahan. Jadi perubahan manusia dulunya modelnya seperti ini tahun sekian, kemudian berubah, kemudian jadi gennya berubah-ubah, itu namanya mengalami mutasi. Mutasi gen mengalami perubahan. Jadi mutasi gen. Kalau mutasi ini istilahnya ke arah kejelekan atau yang tidak baik, nah ini bisa menimbulkan namanya suatu penyakit ataupun suatu kelainan. Jadi ada orang yang bisa menimbulkan suatu kelainan karena adanya mutasi, perubahan dari gen. Jadi gennya mengalami berubah. Kok bisa berubah? Ya mungkin tertukar gennya atau istilahnya letaknya. Jadi kalau kita lihat tadi DNA yang double helix tadi, ibaratnya dia menempati, kan ada strip-stripnya, itu namanya lokus atau ruang-ruang. Jadi lokus atau ruang-ruang kromosom tadi itu sudah berbeda-beda. Kalau misalkan lokus satu tempatnya ini, ya otomatis harus ini. Tapi kalau itu terjadi suatu perubahan, kemudian loker atau tempat tadi tidak ada orangnya, atau misalnya tidak ada gennya berpindah misalkan, atau mengalami perubahan, ya itu namanya terjadi mutasi di sana. Begitu juga dalam ilmu rekayasa di situ. Oh ini kayaknya gen yang menyebabkan atau lokus atau tempat menyebabkan kanker. Nah ini perlu diambil aja, buang misalkan kalau itu untuk terapi membuat yang lebih baik. Ini yang disebut dengan namanya mutasi. Jadi perubahan dalam lingkup yang besar kemudian mempengaruhi fungsi, ini yang disebut dengan mutasi. Tapi kalau sifatnya ke arah kejelekan, ini akan menimbulkan suatu penyakit atau suatu kelainan. Tapi kalau perubahannya itu hanya cuma satu lokus atau satu tempat saja, kemudian tidak mempengaruhi yang lain dan tidak berpengaruh pada yang lain, ya tidak bisa menggambarkan mutasi istilahnya. Belum bisa dikatakan mutasi karena mutasi ini akhirnya nampak kelihatan. Jadi contoh misalkan di buah-buahan gitu ya, sudah dilakukan perubahan atau direkayasa genetik. Mula-mula kalau biji ini, misalkan biji semangka, kemudian kita tandur, kemudian jadilah buah semangka dan ada bijinya. Ternyata orang sudah bisa meneliti, oh letak terjadinya atau pembentukan biji itu di loker ini atau di lokus ini. Nah akhirnya lokus inilah yang direkayasa, yang diotak-atik. Akhirnya lokus ini diotak-atik sehingga biji-biji tadi, misalnya ya, kemudian kalau itu sudah diotak-atik tadi kemudian kita tanam, maka tetap jadinya tetap semangka. Ya manis tetap karena memang yang diotak-atik hanya beberapa lokus saja, sehingga hasilnya adalah buah semangka yang ibaratnya seakan-akan tanpa biji atau bijinya ada tapi tidak jadi warna hitam putih kecil gitu ya. Bisa orang menyebutnya adalah buah tanpa biji atau semangka tanpa biji. Nah ini salah satu contoh rekayasa genetik yang sudah bisa dilakukan yaitu pada hewan dan tumbuhan. Nah di situ ini hanya contoh. Jadi kalau yang lain tidak dirubah ya otomatis masih sama. Jadinya ya buah semangka. Rasanya gimana ya sama. Kalau tidak mengutik rasa ya otomatis akan masih sama. Kalau hanya diutik bijinya ya otomatis bijinya yang tidak ada. Nah jenis mutasi gen ini ada yang diistilahkan yaitu mutasi besar dan jenis mutasi yang kecil. Jadi kalau kita sebut yang mutasi besar atau istilahnya abrasi, yaitu mutasi yang sampai mempengaruhi fungsi beberapa gen atau kromosom sehingga menghasilkan suatu fenotip. Fenotip itu suatu bentuk atau gambaran yang berbeda. Nah ini namanya fenotip. Fenotip itu penampakan. Kalau genotip itu secara gennya tadi, strukturnya tadi.
Jadi contoh yang supaya lebih jelasnya apa itu genotip dan apa itu fenotip. Contoh misalnya ada orang misalkan A dan B punya gen yang sama, punya struktur yang sama. Logikanya kalau dia berkembang dan lain sebagainya, maka dia akan menjadi individu yang sama persis. Bahkan kita tidak bisa membedakan mana si A dan mana si B. Itu secara teori genotip. Tapi ada istilah lagi namanya fenotip. Fenotip berbedanya di sini secara penampakan. Dua individu tadi yang sama gennya, kemudian ditumbuhkan dengan lingkungan yang berbeda. Yang satu punya A tadi yang sama tadi ya gennya, kemudian ditempatkan di lingkungan A, sementara yang B dengan gen yang sama, tapi ditempatkan dengan di lingkungan yang B, maka akan membentuk suatu fenotip istilahnya. Fenotip yang berbeda. Ini yang jadi fenotip itu kurang lebihnya adalah penampakan gambaran secara makronya, secara nampaknya itu namanya fenotip. Jadi orang yang gennya sama, lingkungannya berbeda bisa berbeda. Orang misalkan sama, gennya sama, wajahnya sama, tapi sifatnya bisa berbeda apabila dia naruhnya yang satu, misalkan di lingkungan misalkan orang-orang yang baik, kemudian yang satu di lingkungan orang-orang jahat, maka sifatnya juga bisa berbeda. Itu namanya fenotip. Tapi di sini yang disebut dengan mutasi besar istilahnya itu adalah mutasi yang sejak awal kalau terjadi perubahan, apalagi kalau gennya berbeda. Kalau gennya berbeda otomatis fenotipnya pasti berbeda karena gennya saja sudah berbeda. Kalau gennya sama bisa sama fenotipnya, bisa berbeda tergantung lingkungannya, tergantung populasinya dan sebagainya. Nah, perubahan ini tadi dari gen tadi apabila mengalami perubahan atau mutasi itu bisa juga nanti istilahnya ini diwariskan. Jadi bisa diwariskan ke anak cucu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yaitu mutasi kecil, yaitu mutasi yang berubah hanya gen tunggalnya. Itu namanya mutasi kecil. Nggak boleh hafal YouTube. Jadi mutasi kecil ini adalah mutasi yang berubah hanya gen tunggalnya. Jadi hanya satu gen atau beberapa gen itu mengalami mutasi, maka ini hanya disebut dengan mutasi kecil. Jadi hanya beberapa sedikit aja gen yang berubah, itu namanya mutasi kecil. Nah, zat-zat yang bisa menyebabkan gen itu berubah atau mempengaruhi struktur dari gen atau DNA itu namanya mutagen. Jadi sesuatu yang bisa menyebabkan gen atau DNA strukturnya berubah. Kalau tidak ada mutagen, maka struktur gen atau komposisinya akan tetap tidak akan mengalami suatu perubahan. Ini yang disebut dengan mutagen. Proses terjadinya suatu perubahan inilah yang disebut dengan mutagenesis. Jadi proses mutasi gen ini yang disebut dengan mutagenesis. Berdasarkan terjadinya mutagen terbagi atas secara spontan atau alamiah, kemudian yang kedua secara induksi atau buatan.
ini adalah kelainan-kelainan genetik yang bisa disebabkan karena adanya mutasi gen. Jadi contoh misalkan di sini ada cystic fibrosis. Nah, di sini. Jadi adanya suatu kelainan atau mutasi yang bisa disebabkan karena kelainan dari mutasi gen. Jadi kemudian ada penyakit misalkan Sharp disease gitu ya. Kemudian hemochromatosis, thalassemia dan lain sebagainya. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan karena adanya mutasi atau kelainan pada tingkat genetiknya. Kalau kita lihat frekuensinya ya, hampir banyak. Jadi kalau misalkan cystic fibrosis misalkan, yaitu suatu penyakit dari namanya adalah bentuk semacam kayak cistik. Cistik itu bentuk suatu ruangan-ruangan kemudian berisi jaringan fibrosis, jaringan ikat. Nah, ini biasanya bisa terjadi pada 1 dari 2.500 anak ini ya. Itu bisa terjadi suatu kelainan dan tidak semua harus seperti ini. Ini contoh penggambarannya. Nah, apabila misalkan ibu ini ya, jadi misalkan seorang ibu, maksudnya karier ini adalah membawa. Jadi seorang ibu di gennya, struktur gennya itu ternyata membawa kelainan yaitu cystic fibrosis. Kemudian di ayah juga membawa kelainan di cystic fibrosis. Apabila seorang ibu yang membawa dan ayah juga membawa suatu kelainan, secara fenotip dia nggak akan muncul kelainan seperti itu. Karena sifatnya mungkin tidak dominan. Namanya karier itu tidak dominan. Jadi dia secara fisik masih kelihatan normal-normal aja. Tidak terjadi kelainan CC atau cystic fibrosis tadi ya. Jadi tidak ini karena sifatnya membawa karier. Di ayah juga seperti itu. Karena ini penyebab cystic fibrosisnya itu tidak dominan, maka di gennya ayah sebenarnya ada. Sehingga kalau seorang ibu ini menikah dengan laki-laki ini, seorang ayah ini, maka kemungkinan anaknya gimana di sini. Nah, ini digambarkan kalau karier kita simbolkan berarti CC atau C yang kecil di sini. Kalau C yang besar ini artinya dominan. Jadi kalau misalkan penyakit itu ada di C yang besar, yang dominan, berarti maka secara langsung dia akan kelihatan sakitnya. Begitu juga pada laki-laki. Kalau langsung ya otomatis akan kelihatan. Karena ini karier atau membawa, maka berarti letak penyakitnya ada di C kecil. Begitu juga C ayah ini, letak penyakitnya juga ada di C kecil. Sehingga gen ini kalau kita silakan, pertama di sini C besar dari ibu, kemudian bergabung C besar dari ayah, jadilah C besar. Nah, ini anak yang tidak sama sekali tidak terinfeksi karena tidak ada C kecil sama sekali. Jadi ada satu kemungkinan anak ya kan tidak terinfeksi. Nah, kemudian yang satu di sini, ini ada si ibu dengan C besarnya dari ibu. Kemudian yang kedua adalah C kecil dari ayah, maka anak yang di sini yaitu ada C besar dan C kecil. Berarti ini istilahnya terjadi mutasi gen, diturunkan. Tapi ini sifatnya apa? Sifatnya sama dengan ini, karier, karena dia membawa C kecil. C kecil dari siapa? C kecil dari ayah. Jadi C kecil dari ayah dibawa dia. Jadi ini dia karier membawa penyakit yaitu cystic fibrosa. Kemudian anak yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, sekarang C kecil dari ibu. Ini C kecilnya dari ibu di sini. Kemudian C besarnya dari ayah. Ini C besar, ini C kecil dari ayah. Nah, ini akan menjadi anak, tapi juga karier sama. Sifatnya sama kayak
kayak ayah, jadi karier, cuma kariernya dia dapatkan dari ibunya. Nah, sementara anak yang terakhir di sini ini mendapatkan dari C kecil dari ibu dan C kecil dari ayah. Sehingga anak yang terakhir ini inilah yang akhirnya walaupun C kecil padahal tadi tidak dominan, tapi karena dua bergabung tidak dominan bergabung atau resesif bahasa ininya ya, dua-duanya resesif, ya otomatis akan nampak dia. Jadi pada anak si ini itu nanti bisa terjadi suatu kelainan namanya cystic fibrosis. Sedangkan yang ini kelihatannya tidak nampak, masih nampak sehat, tidak ada kelainan karena dia karier. Kalau ini juga karier. Sedangkan yang ini yang paling normal sih, tidak ada kelainan sama sekali. Jadi kalau misalkan ini di persentase, ya kemungkinannya sekitar 25% dari total semua. Jadi 25% anaknya akan mengalami yaitu cystic fibrosis. Jadi diturunkan dari seorang ibu dan ayah yang karier, yang membawa penyakit cystic fibrosis. Karena sifatnya penyakit cystic fibrosis ini diturunkan secara resesif atau istilahnya tidak dominan. Resesif. Nah, begitu juga penyakit yang lain, misalkan penyakit Huntington misalkan gitu ya. Pada penyakit Huntington disease juga sama. Karena Huntington kita simbolkan pakai H. Nah, kalau penyakit Huntington ini adalah kalau tadi itu resesif gennya, resesif itu gennya yang di bawah itu tidak dominan. Kalau Huntington disease ini gennya adalah yang dominan. Artinya yang H besar justru yang istilahnya apa? Yang terjadi infected. Jadi adanya H besar dia yang infeksi. Jadi pada ibu yang berpenyakit Huntington disease, yaitu ini H besar di sini, kemudian menikah dengan seorang laki yang tidak terinfeksi atau tidak mempunyai penyakit Huntington, misalnya tidak ada H besar, maka kemungkinan anaknya gimana? Nah, karena dia dominan genetiknya, genetik dari Huntington disease ini dia di gen yang dominan, maka apabila ada H besar inilah, maka akan menjadi anak yang menjadi kelainan Huntington disease affected ini ya. Jadi misalkan seorang ibu hanya di sini H dari ibu, kemudian H kecil dari ayah, kemudian yang kedua adalah H besar dari ibu, H kecil dari ayah satunya, yang kedua. Nah, dua anak inilah yang bisa menimbulkan suatu kelainan. Jadi karena sifatnya dominan H besar, jadi diletakkan di depan dan sudah nampak secara fenotip penyakitnya sudah nampak. Jadi kemungkinan atau persentasenya pada keluarga ini adalah atau pada ini apabila seorang ibu yang menderita Huntington disease kemudian menikah dengan ayah yang tidak, maka 50% anaknya akan menderita penyakit Huntington disease sama. Nah, begitu juga penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini mungkin pernah kita dengar apa itu Down syndrome. Nah, di sana. Jadi Down syndrome itu juga sama, yaitu suatu penyakit yang disebabkan dari kelainan genetik. Nah, ini kalau kita teliti, ini perbedaannya di mana? Perbedaannya di sini adalah di lokus atau di kamar nomor 21 atau letak kromosom di 21. Ingat tadi bahwa kromosom itu adalah letaknya 22. Ada dua karena berpasangan. Di lokus 1 atau di ruangan 1, 2, ruangan 2. Harusnya yang normal ini ada 2. Nah, ternyata pada penyakit Down syndrome ini di loker 21 atau di kromosom letak 21 ini terdapat 3, bukan hanya 2. Jadi ini terdapat 3 kromosom di sini. Normalnya harusnya 2, tapi di loker 21 pada kromosom yang ke-21 ini terdapat 3 kromosom. Akibatnya apa?
Nah, akibatnya maka akan terjadi suatu penyakit yaitu namanya Down syndrome. Kalau pernah kita lihat biasanya pada bayi yang terjadi Down syndrome, wajah seperti kayak mongoloid gitu ya. Kemudian RM, retardasi mental atau mentalnya mengalami penurunan, jadi keterlambatan dan sebagainya. Jadi mohon maaf seperti kayak orang idiot seperti itu ya. Nah, jadi walaupun harusnya 2, kemudian ketambah 1, ini sudah merubah fenotipnya. Jadi kalau normalnya adalah 22, kemudian ketambahan 1 itu sudah mengubah fenotip penampakan. Jadi dia nampaknya secara tubuhnya, fenotipnya sudah berbeda. Seandainya ini dihilangkan misalkan. Kalau ini 2 ya tampilannya akan berbeda apabila dengan 3. Ditambah 1 dia malah justru terjadi namanya Down syndrome. Jadi sindrom Down itu menurun. Jadi terjadi suatu penurunan mulai dari IQ-nya, kemudian perkembangannya semua mengalami suatu penurunan. Disebabkan karena itu tadi loker atau kromosom pada 21 terjadi suatu penambahan. Bukan penambahan ini istilahnya, kalau kita pelajari kok bisa terjadi 3, harusnya kan 2 seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau pada anak, ingat ini kromosom pada anak atau pada manusia sebenarnya kan 1 dari ayah, 1 dari ibu. Ini juga di loker 2, 1 dari ayah, 1 dari ibu, 1 dari ayah, 1 dari ibu. Nah, kenapa pada loker 21 ini? Nah, ini kemungkinan ada 1 dari ayah, 2-nya dari ibu, atau sebaliknya. 1 dari ibu, 2-nya dari ayah di loker 21 ini. Kok bisa? Nah, mungkin pada waktu mau mengalami suatu pembelahan, dia tidak bisa memisah secara sempurna. Kalau bahasa kita adalah disjunction, non disjunction. Jadi mengalami suatu kelainan. Jadi pemisahannya tidak normal. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya memisahnya tidak normal, sehingga tidak mau memisah kromosom tadi, salah satu dari ayah atau ibu harusnya dia memisah, ternyata tidak mau memisah di loker 21-nya. Akibatnya apa? Akibatnya ya ini terjadi Down syndrome. Seperti itu. Nah, inilah yang bisa menggambarkan tadi di awal kenapa walaupun itu sama dari ayah, gennya dari ayah, yang satunya dari ibu, ayah dari ibu. Kenapa kita berbeda dengan saudara kita? Karena kita tidak tahu apakah mesti sama di loker 1 kita dengan saudara kita, modelnya sama, ataukah di loker 2 sama, ataukah semuanya sama persis. Kalau sama persis otomatis harusnya sama wajahnya. Tapi karena tidak sama tadi terjadinya ini, maka terjadilah bentuk wajah antara saudara kita, baik saudara kandung, itu juga tidak sama fenotipnya. Begitu juga dengan ayah dan ibu kita, persis sama enggak? Misalnya seperti itu, karena memang secara logika kita dapat separuh dari ayah, separuh dari ibu. Minimal berarti kita mendapat separuh warisan gennya ibu dan separuh warisan gennya ayah. Berarti ada separuh yang kita warisi dari ayah kita atau separuh yang kita warisi dari ibu kita. Justru kalau tidak ada, itu yang malah jadi tanda tanya. Loh, ini anaknya siapa gitu kan? Kalau tidak ada sama sekali kemiripan dari ayah dan ibu, wah ini yang justru tanda tanya. Karena secara teori harus seorang ibu menyumbangkan separuh dan ayah juga separuhnya. Barulah jadilah kita separuh, sehingga sifat-sifat dari ayah dan ibu kita pasti menurun di dalam diri kita. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada, kalau tadi Down syndrome ini adalah salah satu kelainan genetik di tingkat gen yang namanya autosom, kromosom autosom, karena di loker 21. Nah, ini adalah kelainan gen yang kelainannya di kromosom seks atau kromosom gonosom di situ. Kalau jenengan perhatikan di sini, ini masih sama double helix,
bedanya di sini. Di kromosom autosom seharusnya itu ada 2. Kalau itu cewek adalah X dan X, kalau itu cowok adalah X dan Y. Tapi pada sindrom ini atau tumor ini istilahnya di sini tidak ada satu kromosom lagi di sini. Di kromosom seksnya tidak ada. Jadi dia X atau Y-nya yang tidak ada. Tapi karena dia punya satu X, jadi lebih mengarah ke wanita, X-nya saja. Jadi seharusnya kalau dia tambah X lagi lebih ke wanita. Jadi ada satu kelainan di sini, kelainan namanya Down syndrome. Jadi secara fenotip dia lebih ke arah wanita, cuma dia lebih ini ya, jadi kurang pas ke wanita. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan.